身，今天就永远留在这儿吧。万剑台被誉为凌霄剑阁，王衍师兄吩咐我们在万剑土，不知找我们有何贵干？这些日子，皇甫兄倒是精于修炼，我真实的见到修为吗？ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kita akan melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun. Sebelum itu, Mimin minta maaf karena Mimin salah perhitungan. Mimin kira kalau Lin Yun akanlah keluar 4 episode, tetapi nyatanya sekali keluar 5 episode guys. Jadi Mimin tertinggal 3 episode ya, 50, 51, dan 52. Jadi untuk hari ini, utang episode Mimin kepada Lin Yun telah lunas. Dan selanjutnya sesuai dengan jadwalnya, yaitu Rabu dan juga hari Sabtu. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lin兄， Lalu Huang Fu langsunglah membawa Lin Yun untuk menuju ke arena pedang ataupun menara Wanjian. Setibanya di sana, Huang Fu langsunglah menjelaskan kalau menara Wanjian dijuluki sebagai salah satu 5 harta karun pavilion pedang Ling Xiao. Sebab ada sebuah lukisan ataupun ukiran yang telah ditinggalkan oleh sang leluhur. Jadi dari menara ini memiliki 10 lantai. Semakin tinggi, maka semakinlah dia mendapati manfaat yang begitu hebat. Tanpa basa-basi, mereka pun memulai dari tahap pertama. Selagi mereka berkultivasi, ada 2 murid luar yang bernama Si Fei dan juga Bu Ming. Bu Ming meminta kepada Si Fei untuk memberitahu kepada Senior Ye kalau Lin Yun telah datang ke menara Wanjian. Tetapi si Fei ini benar-benar begitu sangatlah meremehkannya. Dia ini hanya tingkat 1 alam Suanji, dan sudah dipastikan dia ini tidak akan pernah berhasil menuju ke lantai 2. Sebab dalam gambar 10.000 pedang tidaklah sebanding dengan kultivasi. Waduh, lukisan 10.000 pedang? Padahal itu telah dikuasai oleh Lin Yun di season pertamanya. Apa jangan-jangan sosok yang berada di dalam lukisan tersebut adalah sang leluhur dari pavilion pedang Ling Xiao? Mungkin saja ya. Tetapi tetap saja, Bu Ming meminta kepada Si Fei memberitahu kepada Senior Ye. Terlebih kalau Senior Wang Rong telah memperintahkan mereka, yang dimana perintahnya yaitu menghabisi nyawa dari Lin Yun. Sehingga Bu Ming mempunyai sebuah rencana terbaru. Lebih baik mereka mengepung Lin Yun terlebih dahulu, dan jika memang dia tidak tahan, maka habisi saja. Maka dengan begini, mereka berdua akanlah mendapati pujian. Sehingga mereka berdua pun turun dan duduk di depannya Lin Yun. Sementara itu untuk Lin Yun sendiri, dia sedang berada dalam lukisan 10.000 pedang. Ditambah juga, di dalam dimensi tersebut, Lin Yun sama sekali tidaklah bisa mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Dan tak lama dari itu juga, Huang Fu datang dengan memberitahu kalau saat ini mereka hanyalah bersifat roh dan jelmaan dari pedang mereka sendiri. Jadi saat ini dia haruslah lebih berhati-hati. Jika aura pedang miliknya dihancurkan, maka otomatis kultivasinya juga hancur. Begitu juga dengan Si Fei dan juga Bu Ming langsunglah menyusul. Di sini mereka mencoba untuklah menghancurkan kultivasi dari Lin Yun guys. Terlebih juga mereka berdua langsunglah mengetahui nama dari Lin Yun. Hal ini membuat dia langsunglah tersenyum karena Lin Yun sudah mengetahui mereka berdua pasti utusan dari Wang Rong. Jadi tidak perlu basa-basi lagi karena sudah pasti mereka diperintahkan untuklah mencelakai dirinya. Dan mereka berdua membenarkannya. Jadi saat ini dia sudahlah tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Yun pun langsunglah tertawa keras karena mereka berdua ini bukanlah tandingannya. Tetapi Si Fei yang sudah haus dengan pujian, dia pun langsunglah menerjangnya. Dan Lin Yun memberitahu apakah Wang Rong tidak memberitahu sekalipun tentang kultivasi dia yang sebenarnya dan juga tentang ilmu pedang dia yang sebenarnya. Lalu Lin Yun langsunglah memperlihatkannya yang membuat Bu Ming langsunglah terkejut. Karena kultivasinya ini bukan berada di tingkat 1, melainkan berada di tingkat ketiga. Alhasil, Si Fei pun langsunglah terkena serangan yang membuat kultivasinya langsunglah hancur ya. Sehingga Bu Ming yang sudah sangatlah ketar-ketir langsunglah berteriak kepada Senior Ye untuklah menolong dirinya.
Tetapi Lin Yun langsunglah menerjang dan menebasnya, yang membuat kultivasinya pun langsunglah hancur. Dan juga untuk senior Ye sudahlah berada di sana juga. Tetapi Lin Yun langsunglah berpamitan, karena untuk hari ini dia sudah selesai dalam pelatihannya. Setelahnya juga, Huang Fu meminta kepada Lin Yun untuklah pergi dari sini sekarang juga. Lalu untuk Ye Liu Yun, dia juga telah berada di sana dan langsunglah memarahi Huang Fu karena dia sesama seperguruan tetapi malah mencoba membantu musuhnya dan dia pun malah diserang. Yaelah. Setibanya di aula kebijakan dan kebajikan, Liu Yun berhasil mengejarnya dan melayangkan tinjunya kepada Lin Yun. Beruntung saja itulah berhasil ditahan, yang membuat mereka berdua langsunglah baku hantam. Dari pertarungan tersebut juga, Lin Yun berhasillah melayangkan tinju ke perutnya senior Ye Liu Yun. Hal ini membuat seluruh para murid yang menonton menjadi begitu sangatlah terkejut. Ternyata ada juga orang yang berhasil untuklah melukainya. Beruntung saja dari pertarungan ini langsunglah dihentikan oleh senior Xin Yan. Tetapi di sana juga ada Wang Rong yang langsunglah memberitahu kepada Xin Yan kalau dia tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Di sini dia memberitahu kalau dirinya haruslah mengingat perjanjian persekutuan, yang dimana perjanjian dari aliansi mereka ini tidak boleh menyerang satu sama lain, disebabkan untuk aliansi Gunung Lojia dan juga aliansi Yunjiang itu salinglah bermusuhan satu sama lain. Jadi, untuklah menciptakan sebuah keharmonisan dari pavilion pedang Ling Xiao, mereka membuat sebuah perjanjian bagi para master kedua belah pihak tersebut tidak boleh bertarung dan juga ikut campur dari para juniornya. Dan kali ini dia sudahlah melanggar, maka dirinya ini haruslah membayar sebesar 100 giok tingkat rendah. Atau cara lainnya yaitu menghadapi sidang gabungan aliansi lainnya, atau lebih tepatnya pihak mereka ini akanlah melawan beberapa aliansi. Alhasil Xin Yan pun tampaklah begitu marah karena dia sudah tahu ini adalah rencananya juga untuklah menghancurkan Gunung Lojia. Jadi dia ini tidaklah mau mengambil kedua pilihan tersebut ya, dan dia tidak akanlah berbuat apapun dan akanlah menunggu apakah semua aliansi yang dia katakan ini berani untuklah menyerang Gunung Lojia. Alhasil karena Wang Rong benar-benar ditantang, dia hanya meminta janganlah menyesal dengan keputusannya karena dia juga akanlah melanggar peraturan. Dan Liu Yun langsunglah diperintahkan, tidak peduli peringkat bumi ataupun peringkat manusia, semua anggota aliansi Junzi bolehlah menyerang semua murid Gunung Lojia. Hal ini juga membuat Xin Yan langsunglah terpojok. Tetapi Lin Yun mencoba untuklah menenangkannya. Dia tahu kedatangan dari Wang Rong yaitu untuklah membalaskan dendam kematian dari Wang Ning. Jadi untuk masalah ini janganlah libatkan Gunung Lojia. Maka dia meminta kepada Wang Rong untuklah melakukan pertarungan yang begitu setimpal. Dan inilah yang diinginkan oleh Wang Rong. Dia pun langsung membuat kesepakatan kalau 1 bulan ke depan tunggu Li Yun benar-benar pulih, maka mereka berdua akan melakukan pertarungan hidup dan mati, serta bertarung dengan begitu adil. Dan juga jika Lin Yun menang, maka semua masalah ini akanlah dilupakan beserta dengan Gunung Lojia. Lantas Lin Yun pun langsunglah menerimanya. Lalu pada malam harinya, Lin Yun yang sedanglah berkultivasi kedatangan dari Li Wuyou dengan memberitahu kalau alam Xuanwu yang baru saja dia datangi ternyata banyak sekali tentang ilmu bela diri. Mendengar itu juga, Lin Yun pun langsunglah tertarik dan memutuskan untuk esok hari dia akanlah menyelesaikan alam Xuanwu karena itu adalah satu-satunya jalan untuk dia menjadi lebih kuat lagi dan mengalahkan Liu Yun. Lalu keesokan harinya, Lin Yun yang sudah berada di menara alam Xuanwu, dia sama sekali tidaklah menemukan ilmu bela diri apapun. Hal ini membuat dia sangatlah kesal, padahal pavilion pedang Ling Xiao yang begitu sangatlah besar, tetapi sama sekali tidaklah menyimpan ilmu seni bela diri yang cocok untuk dirinya. Lalu Lin Yun kedatangan dari salah satu pria misterius. Mengapa bisa dikatakan misterius? Karena namanya tanda tanya, tetapi dia ini adalah diakon dari alam Xuanwu. Kita panggil saja sebagai tetua Xuanwu.
dia marah-marah kepada Lin Yun karena dia ini membuang-buang buku. Alhasil, Lin Yun pun meminta maaf dan langsunglah membereskannya. Selagi membereskan buku-buku di sana, Lin Yun juga bertanya sebenarnya siapa dia. Lantas, tetua Xuan Wu langsung menjawabnya kalau dia ini adalah pelaksana alam Xuan Wu. Lalu, Lin Yun menanyakan apakah ada buku ilmu bela diri yang sangatlah cocok dengan dirinya. Lantas, tetua Xuan Wu menjawab, ada satu buku yang sangatlah cocok kepadanya, tetapi isi dari buku tersebut belum sempurna. Lantas, Lin Yun penasaran dan mencoba untuklah meminjamnya. Tetapi siapa sangka buku tersebut malah dijadikan sebagai alas kaki meja, guys. Lebih parah dia daripada Lin Yun yang membuang-buang buku ya. Alhasil, mau tidak mau juga, Lin Yun langsunglah menerima buku tersebut. Dan ketika dia buka, buku itu pun langsunglah mengeluarkan aura spiritual yang begitu mendalam. Tetapi juga secara tidak sadar, kalau tetua Xuan Wu telah menghilang dari sana. Benar-benar pria misterius. Dan juga untuk Lin Yun tidaklah lupa berterima kasih kepada dirinya. Apa jangan-jangan buku tersebut dialah yang mencatatnya, guys, atau milik dia sendiri. Sementara itu, untuk Wu Yao dan juga Master Kumu tidak diperbolehkan untuklah masuk ke pavilion Lin Lang. Padahal Master Kumu telah memberitahu kalau dia ini alkemis bintang 2. Tetapi kedua penjaga tersebut sama sekali tidaklah percaya karena pakaiannya terlihat begitu sangatlah kumuh. Ya, sesuai sama namanya juga sih. Dan mereka berdua menganggap kalau Wu Yao dan juga Master Kumu berasal dari orang miskin. Waduh. Lalu, tak lama dari itu juga, Lin Yun datang dengan mempertanyakan mengapa mereka berdua berada di sini. Dan mereka berdua pun langsunglah menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi ketika Lin Yun ingin membelanya, lagi-lagi mereka bertemu dengan Nona Liu bersama guru alkemisnya yang bernama Fu Guang sebagai alkemis bintang 3. Dan mereka bertiga pun langsunglah diremehkan oleh Fu Guang, guys. Dan juga di sampingnya Fu Guang ini adalah penjaga toko Guo ataupun pavilion Lin Lang. Dan dia sama sekali tidaklah peduli dengan status dia sebagai alkemis bintang 2. Bagaimanapun juga, status tidak begitu penting baginya. Karena untuk memasuki pavilion Lin Lang adalah orang-orang yang memiliki uang begitu banyak. Sebab dengan status dia hanya bisa mengikuti dan melihat saja, tetapi tidaklah bisa untuk membeli. Namun, jika dia ingin menjual pil dari pavilion Lin Lang, maka dia akanlah menyambutnya. Benar-benar tindakan diskriminatif dan juga egois ya. Orang pengen beli tapi nggak dikasih. Tetapi jika ingin menjual, maka diperbolehkan. Waduh. Mendengar itu juga, Lin Yun pun sungguh tidak terima dengan semua penghinaan tersebut. Dan meminta kepada Master Kumu serta Li Wu Yao untuklah pergi dari sana saja. Lebih baik mencari pavilion lain yang akanlah menerima untuk bekerja sama dengan mereka. Karena untuk saat ini, pavilion Lin Lang telah bekerja sama dan juga menandatangani kontrak dengan Fu Guang. Jadi ya percuma saja guys, ketika kalian ingin menjual barang tersebut, pasti akanlah dihargai dengan sangatlah murah. Terlebih juga untuk Fu Guang sama sekali tidaklah menyukai sosok dari Master Kumu. Setelahnya, Lin Yun menanyakan kepada Master Kumu apakah dia tidaklah tahan dengan penghinaan tersebut. Master Kumu mengiyakannya, padahal dia ini telah mencapai alkemis bintang 2, tetapi dia tidak mendapati penghormatan sama sekali. Hanya karena dia ini menyandang sebagai orang miskin dan tidak mempunyai apapun. Lin Yun hanya menanyakan apakah selama dia berlatih 10 tahun dan menggambar beberapa pola pil dan menjadi bintang 2, hanya untuk mendapatkan kehormatan dari orang lain. Jika memang begitu, maka dia tidak akan pernah menghormati dirinya sendiri, karena dia gila dihormati oleh orang lain. Jadi pada intinya, permintaan dari Lin Yun, jangan pernah menggunakan latar belakang sebagai alasan lagi. Karena menurut dari Lin Yun, orang miskin bisalah menjadi orang paling terkaya. Jadi gimana menurut kalian tentang pernyataan dari Lin Yun sebelumnya guys? Dan juga Lin Yun memberitahunya, walaupun dia harus berjuang selama 20 tahun, 50 tahun, sampai ratusan tahun pun, dia sama sekali tidaklah boleh menyerah dari semua ini.
karena ada generasi masa depan yang sedanglah menunggu dirinya. 佟掌柜， Dan Lin Yun 好久不 langsunglah 见。 mengajak Master Kumo jika ingin balas dendam kepada Fang Huang, maka ikutlah dengannya. Dan dia pun langsung membawa Master Kumo kepada Tong Hu sebagai teman dari Lin Yun waktu di season pertama ya, yang dimana dia juga sebagai sosok yang begitu berjasa untuk membantu Lin Yun menjadi lebih kuat guys. Secara beruntung juga kalau Tong Hu telah mendirikan Pavilion Wan Pao di kota ini. Dan Lin Yun langsunglah to the point. Kalau kedatangan dia ke sini untuklah membuat sebuah bisnis yang begitu besar. Dia langsung memperlihatkan sebuah pil. Ketika diperiksa, pil tersebut memiliki 90% obat. Lantas Lin Yun langsung memberitahu kalau pil ini dibuat oleh Master Kumo. Tetapi tetap saja, Tong Hu sama sekali tidaklah percaya. Namun Lin Yun langsunglah meyakinkannya kalau ini dia yang membuatnya. Dan juga teknik negosiasi dari Lin Yun langsunglah dikeluarkan. Kalau barusan saja Master Kumo hampir saja menandatangani kontrak dengan Pavilion Linlang dengan memberikan seluruh obat-obatannya. Tetapi dia menghentikannya dan teringat dengan Tong Hu sebagai teman lamanya. Jadi pada intinya di sini kalau Lin Yun seakan-akan sangatlah berjasa dan ingat teman lamanya guys. 打算去琳琅阁出手，被我拦下。 Mendengar itu juga Tong Hu menjadi begitu sangatlah senang karena dia masihlah diingat oleh Lin Yun. Dan dia menanyakan berapa harga pil-pil ini jika ingin dijual. Tetapi Lin Yun memberitahu kalau dia mempunyai sebuah ide yang menarik. Dan dia pun langsunglah membisikannya kepada Tong Hu yang membuat mereka berdua langsunglah berjabat tangan. Waduh, kira-kira apa nih rencananya? Lantas mereka berdua yang saling berjabat tangan untuk Wu Yao langsunglah menyimpulkan sepertinya dari tatapan mereka berdua akan ada orang yang mengalami kesialan. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan hari Rabu ya guys, setelah Slay of the God ataupun Johnson. Dan juga Mimin baru dapat informasi terbaru. Kemungkinan terkecilnya kalau Yishi Tuzun ini akanlah tayang untuk setiap hari guys. Contohnya seperti Tonghua dari Land of Keyboard Immortal, yang dimana Tonghua itu tayang setiap hari sampai 60 episode. Karena Mimin baru sadar Lin Yun hari Minggu juga tayang, Senin juga tayang, dan hari ini yaitu hari Selasa juga ikut-ikutan tayang. Untuk menjawab penasarannya, kita akan lihat di hari Kamis apakah juga ada episode terbarunya. Jika iya, maka sudah dipastikan Lin Yun akanlah tayang untuk setiap hari ya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 身今天就永远留在这儿吧。万剑台被誉为凌霄剑阁，王衍师兄吩咐我们在万剑土。 不知找我们有何贵干？这些日子，皇甫兄倒是精于修炼，我真实的见到修为吗？